Man, man. Please give a big round of applause. Halo, apa kabarnya Brody? Semoga baik-baik saja. Lagi bersama saya Bray Conan yang akan mencoba untuk menghibur Anda lewat cerita film yang sudah saya rangkumkan tentunya. Bosan dengan misteri-misterian yang suka buat tegang si otong dan juga film yang mengundang adrenalin untuk ingin gelut? Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang tentunya dapat memotivasi Anda untuk hidup lebih baik dan agar tidak pernah menyerah dalam sebuah keadaan yang gitu-gitu aja. Ngopi udut sare. Tentunya hal itu akan membuat si dia yang suka di-scrolling di IG atau Facebook tidak akan mengetahui perasaan Anda sebenarnya. Maka dari itu semoga saja film ini bisa menjadi penggugah hidupmu untuk terus berupaya dengan sekuat tenaga dalam mengejar si dia. Film yang saya akan ceritakan kali ini adalah The Millionaire yang dirilis tahun 2008. Berceritakan seorang pemuda yang terlahir di sebuah lingkungan miskin. Dia menjadi seorang kontestan dalam kuis Who Wants to be a Millionaire. Dan dia dapat menjawab seluruh pertanyaan dalam kuis tersebut. Namun apa dikata, dia malah dituduh berbuat curang. Bagaimana kisahnya? Oke, langsung saja. Atur posisi rebahan Anda, pasang handsfree di telinga Anda, dan katakan bersama-sama, sedot! Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang tengah diinterogasi. Ia bernama Jamal Malik, si tokoh utama dari film ini. Jamal Malik bekerja sebagai pelayan di call center operator seluler. Ia dituduh berbohong dan curang dalam salah satu kuis yang sangat terkenal di tahun 2000-an. Film ini cukup pusing sebenarnya karena cerita dibagi menjadi 3 bagian dan sering berpindah-pindah scene, di mana flashback saat mengikuti acara Who Wants to be a Millionaire dengan hostnya yang terkenal begitu sangat pintar, Tantowi Yahya. Salah, itu di Indonesia, Prem Kumar maksudnya. Selanjutnya di kantor polisi, saat itu Jamal tengah diinterogasi seorang sipir bernama Srinipas. Karena dia tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Jamal, si sipir itu pun diperintahkan oleh atasannya untuk menyetrum Jamal. Karena dia masih tidak mau mengaku bagaimana cara dia berbuat curang dalam game tersebut. Lalu Jamal tidak sadarkan diri, si Srinipas pun bertanya, apa memang mungkin dia benar-benar tahu jawabannya ya Pak? Si kepala inspektur pun bilang, jika seorang profesor, doktor, pengacara, dan bahkan ahli pengetahuan umum pun tidak pernah mencapai lebih dari 60.000 rupiah dalam permainan tersebut. Sedangkan anak pinggiran yang ada di depan matanya ini bisa mencapai 10 juta rupiah atau setara dengan hampir 2 miliar rupiah. Lalu Jamal yang sudah tersadar pun menjawab, jika dia memang sudah tahu jawabannya. Scene pun berpindah ke flashback Jamal masih kecil. Dia dan teman-temannya bermain di area bandara sampai dikejar polisi. Jamal punya seorang kakak bernama Salim yang sama-sama bandelnya. Scene berpindah lagi ke kantor polisi. Inspektur menunjukkan rekaman kuis yang diikuti Jamal. Sang host kala itu memberitahukan bahwa Jamal memiliki kesempatan meminta bantuan 3 kali, yakni Ask Audien, 50-50, dan Phone a Friend. Astaga, nostalgia banget ini Tantowi Yahya. Pertanyaan pertama untuk 1.000 rupiah. Siapakah yang membintangi film hits berjudul Janjir di tahun 1973? Jamal kala itu teringat saat dia sedang menikmati nya di Pancilingan, tiba-tiba datanglah helikopter aktor idolanya, yakni Amitabh Bachchan yang lagi ngora-ngoranya. Karena Salim iseng mengunci pintu toilet, Jamal pun akhirnya memaksa jalan lain untuk bisa menemui sang mega bintang tersebut. Anjir, waduk lah.
Akhirnya Jamal pun mendapatkan tanda tangan idolanya itu. Tapi dengan jahatnya, si Salim malah menjual foto itu hanya demi uang. Karena kejadian inilah, Jamal bisa menjawab dengan mudah aktor idolanya yang membintangi film tersebut. Si kepala inspektur pun bilang jika pertanyaan pertama itu sudah pasti banyak orang yang tahu jawabannya. Tapi anehnya, di pertanyaan kedua tentang lambang negara India, Jamal malah kesusahan menjawabnya. Dan bahkan ia memakai bantuan pertamanya dan bertanya kepada penonton di studio. Padahal menurut si inspektur, anaknya saja berumur 5 tahun bisa menjawabnya. 5-year-old daughter can answer that question. Lantas Jamal pun mengeluarkan pertanyaan yang diajukan kepada si inspektur, di mana pertanyaan-pertanyaan aneh dan hanya Jamal lah yang tahu jawabannya. Maksudnya di sini adalah bahwa pengalaman dan pengetahuan setiap orang pasti berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan, dan bukan komunis atuh. Pertanyaan berikutnya berhadiah Rp16.000. Apa yang digenggam oleh Dewa Rama di tangan kanannya? Jamal pun kembali teringat saat dia sedang bermain dengan Salim, tiba-tiba sekelompok orang menyerang pemukiman di sana, termasuk ibunya yang dipukul sangat keras hingga tewas. Jamal dan Salim pun kabur, lalu sempat melihat seorang bocil dengan cosplay Dewa Rama yang membawa busur dan panah di tangannya. Setelah itu mereka berdua dibantu gadis bocil untuk segera kabur dari sana. Jamal pun berhasil menjawab pertanyaan itu dengan easy tentunya. 1,000 rupees. Kuis pun break karena iklan. Si Prem ujuk-ujuk bilang jika jawaban barusan adalah sebuah keberuntungan saja. Dan ia mengatakan kalau aku jadi Jamal mungkin sudah diambil uangnya itu dan tidak melanjutkan permainan tersebut. Si koplak. Kembali ke Jamal kecil, karena sudah tidak memiliki rumah, Jamal dan Salim pun berteduh di dalam kontainer saat hujan deras. Salim sangat terinspirasi dengan Trimas Ketir dan mengumpamakan jika mereka berdua sebagai Athos dan Protos. Gadis bocil yang tadi membantu mereka tidak diperbolehkan masuk oleh Salim. Tapi Jamal bilang jika gadis itu bisa jadi Masketir yang ketiga. Namun entah siapa nama Masketir ketiga tersebut. Kalau ada yang tahu coba komen ya. Jamal yang merasa kasihan pun mengajaknya masuk ke dalam kontainer. Dan diketahuilah gadis ini bernama Latika. Abah. Permainan pun dilanjutkan kembali. Pertanyaan selanjutnya tentang siapa penulis terkenal dari lagu Bang Bung Hideng. Lagi-lagi, Jamal flashback saat dia, Salim, dan Latika menjadi pemulung. Lalu seorang pria bernama Ajat datang. Dia memberikan minuman dan mengajak mereka jalan-jalan. Sampailah mereka di suatu tempat yang banyak anak-anak bermain di sana. Jamal berpikiran jika Mang Ajat adalah orang yang baik dan soleh. Malam harinya mereka diminta untuk bernyanyi satu persatu. Ternyata Ajat bukanlah pria yang baik-baik. Ia mengumpulkan anak-anak untuk dijadikan pengemis. Salim pun di sana diangkat sebagai koordinator pengemis karena keberaniannya. Bahkan suatu ketika ia meminta Latika membawa bayi agar bisa dapat uang 2 kali lebih banyak. Udah makin barbar aja ini si Salim. Malam harinya, bocil bernama Arpin dites bernyanyi dan suaranya sangat bagus. Tapi tiba-tiba... Tujuannya sangat jelas, agar orang-orang lebih simpatik dan memberikan uang lebih banyak. Pada saat itu, Salim yang melihat kejadian tersebut langsung muntah. Ia pun lalu dipanggil untuk membawa Jamal ke sana. Karena emang suara Jamal sangatlah bagus dan ia akan menjadi korban untuk berikutnya. Jamal pun yang mengira dia dipanggil karena akan dibantu menjadi penyanyi profesional pun menghadap. Dan ketika Salim diminta membius adiknya itu sendiri, ia langsung menyiram air bius itu ke muka si Ajat. Hakan sia. Mereka pun langsung berlari meninggalkan tempat biadab tersebut, tidak terkecuali Latikah yang mengikuti lari Jamal dan Salim.
Mereka pun naik sebuah kereta, namun tidak untuk Latika. Ia malah dilepaskan oleh Salim dan akhirnya ditangkap kembali oleh komplotan Ajat. Dan hal itu membuat Jamal marah tentunya. Salim beralasan jika Latikah yang melepaskan tangannya. Salim pun melarang Jamal kembali ke tempat itu. Ia mengatakan jika matanya nanti akan dibutakan. Dengan pengalaman kelam menjadi pengemis dan tahu banyak sekali lagu, Jamal pun bisa menjawab pertanyaan tersebut. You're right. Si kepala inspektur yang penasaran dengan Latikah pun ingin mengetahui nasib Latikah selanjutnya. Jamal mengatakan jika butuh waktu cukup lama untuk menemukan Latikah. Flashback masa kecil pun dilanjutkan kembali. Kini mereka berjualan di dalam kereta agar bisa membeli makanan. Dan Jamal masih terbayang-bayang saat mereka meninggalkan Latika. Hari demi hari pun dilalui. Mereka sempat ketahuan masinis, tapi tetap balik lagi naik ke atas kereta. Bahkan suatu saat mereka nyolong makanan penumpang yang membuat mereka terjatuh dari kereta. Singkat cerita, mereka sudah bertambah dewasa dan terdampar di salah satu tempat yang masuk dalam 7 keajaiban dunia, yakni Taj Mahal. Lalu saat Jamal melamun, sepasang bule mengira dia adalah tour guide di sana. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Jamal untuk mendapatkan cuan tentunya. Bermodalkan nekat, untuk pertama kalinya Jamal menjadi tour guide di Taj Mahal. Tapi karena dia tidak tahu apa-apa, akhirnya ia pun menjelaskan sakacaprukna. Bahkan Jamal bilang jika buku panduan tur yang mereka bawa tidak benar adanya. Katanya yang menulis buku itu adalah sekelompok pengemis malas. Padahal kan dia juga mantan pengemis ya. Bukan hanya jadi tour guide saja, tapi mereka juga menyolong sepatu dan sandalnya bule-bule, lalu dijual dengan harga tinggi dan bilang jika itu barang impor. Pintar juga ya nih bocah. Makin lama makin berandalan saja mereka ini, bahkan Jamal dengan sengaja memancing turis ke tempat wisata yang lain padahal bukan. Lalu teman-temannya mempreteli mobil turis tersebut di belakangnya. Malam harinya, ada pertunjukan di sekitar sana. Jamal melihat pertunjukan itu sekaligus nyolong dompet penonton. Dan lagi-lagi, dia teringat dengan Latika. Jamal dan Salim sudah diusir dari wilayah Taj Mahal karena mereka ketahuan jadi tour guide bodong. Mereka pun memutuskan kembali ke tempat pengemis untuk mencari Latika. Tapi ternyata dia sudah tidak ada di sana. Bahkan tempat itu juga sudah dibongkarnya. Jamal terus dan bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar sana, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Sembari mencari, mereka berdua bekerja di salah satu restoran. Salim bilang agar Jamal melupakan Latika karena masih banyak wanita lain yang lebih menarik daripadanya. Tapi Jamal tetap ingin mencarinya. Di perjalanan Jamal bertemu dengan Arpin, bocah yang dulu dibutakan matanya. Jamal memberikan uang $100 untuk menanyakan di mana Latika berada. Arpin tentunya tidak percaya begitu saja untuk uang $100. Dia mencoba untuk mengetes Jamal dengan bertanya siapa nama tokoh dalam gambar uang tersebut. Arpin bilang jika Latika masih hidup dan orang-orang memanggilnya dengan sebutan Cherry. Arpin memberitahukan di mana Latikah berada, tapi Jamal harus berhati-hati karena Ajat masih dendam kepadanya dan juga kepada Salim. Momen inilah yang membuat Jamal bisa menjawab siapakah tokoh di uang $100 Amerika. Jamal kala itu bilang kepada inspektur, jika saja pertanyaan kala itu tentang siapa tokoh India di uang Rp1.000, dia pasti tidak bisa menjawabnya, karena memang dia tidak tahu. Jamal dan Salim pun mencari Latikah dengan nama barunya. Mereka terus diarahkan sampai ke area prostitusi, dan akhirnya menemukan Latikah yang sekarang berprofesi menjadi pemandu lagu.
Sialnya mereka ketahuan saat akan kabur Ajat menghalanginya. Ia tentunya tidak akan lupa dengan wajah Jamal dan Salim. Lalu saat Latikah akan dibawa Ajat, tiba-tiba Salim menodongkan sepucuk pistol yang sering digunakan Pak Polisi. Tidak sekedar menggeretak, ternyata Salim pun dengan beraninya menarik pelatuk pistol yang dipegangnya itu. Dan dor, koitlah si Ajat. Mereka bertiga langsung mengambil uangnya dan kabur dari sana. Mereka pun bersembunyi di sebuah hotel, lalu Salim pergi ke suatu tempat sendirian untuk bertemu Japet, salah satu mafia di sana. Salim mengatakan jika dia sudah membunuh Ajat, sehingga Japet pun mengajak Salim untuk bergabung dengannya, karena dia sudah membunuh musuh bebuyutannya. Di hotel, Latika mengatakan jika takdir telah mempertemukan mereka kembali. Lalu semenjak Salim membunuh dan bergabung dengan mafia, dia semakin berandalan dan berani kurang ajar. Bahkan saat di hotel, ia berani mengganggu Latika. Namun Jamal dengan kepribadian heroiknya pun menyerang Salim. Namun apa daya, Salim yang kini membawa pistol pun membuat Jamal hanya terdiam dan terpaku. Pertengkaran kakak beradik itu dihentikan dengan Latikah yang mengalah. Jamal pun bilang ke inspektur jika semenjak itu dia tidak pernah lagi bertemu dengan Latikah. Malah jadi curhat. Hal itu pun nyatanya menjadi cibiran Srinipas dan mengatakan hal yang tidak-tidak untuk Latikah yang membuat Jamal pun murka. Akhirnya Jamal diborgol. Srinipas diminta beristirahat agar tidak terjadi pertikaian lagi. Inspektur lalu bertanya, bagaimana Jamal bisa mengikuti acara Who Wants to be Millionaire? Jamal pun melanjutkan ceritanya. Jamal yang sudah dewasa bekerja sebagai pelayan di operator seluler. Karyawan-karyawan di sana sudah tahu jika Jamal sangat berpengetahuan luas. Salah satu karyawan call center meminta Jamal menggantikan posisinya karena dia terlihat begitu ingin mengikuti kuis tersebut. Mendapat kesempatan itu, Jamal pun mencari nomor telepon Latikah. Tapi karena hasil pencariannya terlalu banyak, dia mencoba mencari nomor telepon kakaknya, yaitu Salim, dan mengetik nama panjangnya. Lalu ditemukanlah 15 nomor sampai akhirnya Jamal pun menemukan nomor Salim. Meskipun Jamal mengatasnamakan operator seluler, tapi Salim sadar jika itu suara adiknya. Salim bilang jika mereka berdua harus segera pergi karena orang-orangnya Ajat sedang mencari dan akan membunuh mereka. Saat Jamal bertemu dengan Salim, ia pun langsung memukulnya. Salim yang sudah dewasa ternyata sudah berubah dan gak pernah barbar kayak dulu lagi. Setelah mereka sudah sama-sama tenang, Salim memberitahukan bahwa daerah di sana sudah bukan tempat kumuh lagi, melainkan sudah menjadi area bisnis dan semuanya dikuasai oleh Japet dan Salim sekarang bekerja untuknya. Jamal pun tahu siapa itu Japet. Dia adalah mafia di daerah kumuh itu saat mereka masih kecil, dan jika itu satu-satunya cara agar bisa selamat dari orang-orang Ajat, maka dari itu Salim mengajak Jamal untuk ikut bergabung dengan Japet agar mereka bisa aman. Sebelum pergi, Jamal pun menanyakan kondisi Latikah kepada Salim. Namun Salim mengatakan jika Latikah sudah pergi jauh entah kemana. Jamal yang sudah tahu kelakuan Salim pun tidak mempercayainya. Diam-diam saat Salim pergi, Jamal mengikutinya. Dan sampailah dia di sebuah rumah mewah yang ternyata ada Latikah di dalamnya. Jamal mencari cara untuk masuk dan ia beralasan kepada penjaga di sana sebagai pencuci piring yang baru. Akhirnya Jamal pun bisa bertemu dengan Latikah. Di sana Jamal melihat wajah Latikah yang begitu lebam-lebam. Tak lama kemudian terdengar suara mobil masuk yang diketahui adalah Japet. Latikah pun mendandani Jamal seperti pelayan agar Japet tidak menaruh curiga. Di sini Jamal tahu jika Japet sangatlah kasar dan gemar memukuli Latikah. Akhirnya Jamal pun mengajak Latikah untuk pergi dari sana.
Latikah meminta Jamal pergi saat itu juga agar dia tidak dibunuh. Jamal pun bilang jika dia sangat mencintai Latikah. Jamal akan selalu menunggu Latikah setiap harinya di stasiun VT jam 5 sore. Tapi Latikah bilang jika ini semua sudah terlambat. Dan ia pun meminta Jamal segera pergi dari sana. Tepat jam 5 sore di stasiun PT, Jamal yang menunggu Latikah tiba-tiba melihat pujaan hatinya yang ternyata datang ke sana. Tapi Salim dan kawan-kawannya juga datang mengikuti untuk membawa Latikah kembali. Jamal pun yang telat sudah tidak bisa mengejarnya lagi. Scene pun berpindah lagi pada kuis. Jamal sudah mendapatkan 5 juta rupiah. Sedikit lagi dia mendapatkan hadiah tertinggi. Pertanyaan berikutnya tentang pemain kriket yang mencetak skor paling tinggi dalam sejarah. Ia yang ditawarkan untuk berhenti dan mengambil hadiahnya pun menolak. Ia tetap melanjutkan kuis tersebut. Sebelum menjawabnya seperti biasa. Acara TV kan suka iklan dulu tuh. Jamal pun pergi ke toilet, di mana ia bertemu dengan Pram. Dia bilang jika Jamal si anak pinggiran dari daerah kumuh akan menjadi milioner dalam waktu semalam. Jamal pun menjawab jika dia tidak berniat untuk menjadi milioner. Lagi pula, di pertanyaan bernilai 10 juta dolar ini Jamal tidak tahu jawabannya. Tapi Pram pun bilang jika dia sangat yakin jika Jamal akan memenangkan permainan tersebut. Dan Pram memberikan kunci jawabannya di cermin toilet. Sebelum acara dimulai, Pram memotivasi Jamal, tapi itu terkesan sangat mencurigakan. Saat acara dimulai kembali, karena Jamal memang tidak tahu jawabannya, dia pun menggunakan alat bantu 50-50. Kini hanya tersisa 2 pilihan, yakni B. Ricky Ponting dan D. Jack Hobbs. Jamal mempunyai firasat jika Pram telah menipunya. Jamal pun akhirnya memilih D. Dan benar saja. Cerdas loh ini si Jamal anjir. 10 juta berhasil didapat. Dan permainan semakin memanas. Karena sekarang pertanyaan terakhir untuk 20 juta rupiah. Tapi sayangnya acara selesai. Dan permainan akan dilanjutkan esok harinya. Saat Jamal akan pulang, Pram menemuinya dan ternyata si Jamal di karungan. Macam Petrus aja anjir. Sampailah akhirnya Jamal ada di kantor polisi seperti saat ini. Dari cerita dan perkataan Jamal selama di kantor polisi, si inspektur berkesimpulan jika Jamal bukanlah seorang penipu. Dia adalah orang yang terlalu jujur. Inspektur pun akhirnya melepaskan Jamal. Jamal mengatakan bahwa setelah Latikah dibawa pergi, dia tidak pernah bertemu lagi dengannya. Dan tujuannya ikut acara Who Wants to Be Millionaire ini karena ia berharap Latikah menontonnya. Sesederhana itu mencintainya. Si Bebek gitu enggak ya? Perkiraan Jamal memang benar. Tapi bukan hanya Latikah, melainkan Salim dan Japet pun ikut juga menontonnya. Masyarakat dan media menggembar-gemborkan tentang Jamal karena seorang pria yang tak berpendidikan dari Mumbai hanya butuh selangkah lagi untuk memenangkan hadiah utama. Dan ternyata itu yang pertama kalinya untuk kuis tersebut. Salim benar-benar terkesan dengan perjuangan adiknya itu. Dia juga tahu jika Jamal dan Latikah saling mencintai. Dan hal itu yang membuat hati kecil Salim terenyuh. Salim pun memberikan kunci mobil dan HP-nya kepada Latikah. Lalu meminta Latikah segera kabur dari sana. Dan segera untuk mendatangi sang pujaan hatinya. Sedangkan Salim yang sekarang sudah bertobat akan mengurus Japet di sana. Latikah langsung menuju ke tempat acara, tapi karena jalanan yang sangat macet karena banyak lampu merah yang waktunya sangat lama, dia terpaksa meninggalkan mobilnya. Sedangkan Jamal kini sudah diperbolehkan kembali mengikuti acara kuis tersebut.
Terlihat penonton dan media menyambut meriah kedatangan Jamal. Bahkan karyawan-karyawan di call center tempat Jamal bekerja dulu juga begitu sangat antusias melihatnya. Pertanyaan terakhir adalah tentang Tri Musketeer di buku Alexander Dumas. Dua di antaranya adalah Athos dan Protos. Dan pertanyaannya adalah, siapakah nama dari Musketeer yang ketiga? Jamal yang mendengar pertanyaan itu langsung tertawa. Karena pertanyaan itu benar-benar tidak diketahui jawabannya. Ingat kan Brody di awal tadi ketika kecil, Jamal dan Salim menyebut diri mereka adalah Athos dan Protos. Sedangkan Latikah yang dianggapnya sebagai Musketeer ketiga, tapi mereka tidak pernah tahu siapa nama Musketeer yang ketiga itu. Itulah kenapa kok ternyata pertanyaan itu yang muncul. Si sutradara ini benar-benar mengemaskan ya. Akhirnya Jamal pun memakai bantuan yang tersisa, yaitu phone a friend, dan ia menelepon kakaknya Salim. Karena HP Salim ini sudah diberikan kepada Latikah, akhirnya yang mengangkat pun adalah pujaan hatinya itu. Betapa senangnya Jamal mendengar suara Latikah. Itu berarti tujuannya kini telah berhasil. Di sisi lain, Japet yang tahu jika Latikah sedang ditelepon Jamal pun langsung mencari ke sisi rumah. Jamal membacakan ulang pertanyaannya untuk menanyakan pada Latikah. Mungkin barangkali dia tahu. Tapi ternyata Latikah juga tidak tahu jawabannya. Dan waktu menelepon pun kini sudah habis. Ini adalah raut muka bahagia Jamal yang pertama kalinya sejak mengikuti kuis tersebut. Karena tujuan utama untuk mengikuti acara ini sudah berhasil. Dia tidak peduli dengan uangnya. Terpenting Latikah bisa kembali ke pelukannya. Itu sudah cukup untuknya ternyata. Hanya memakai firasat, Jamal pun memilih jawaban A. Di saat yang sama, Japet tengah menggedor-gedor pintu kamar mandi Salim yang ternyata dikunci dari dalam. Dan akhirnya... Tidak disangka, ternyata jawaban Kasainget Jamal pun benar. Akhirnya ia memenangkan uang 20 juta rupiah. Kalau saat ini setara hampir 4 miliaran mungkin. Uang semua itu bro, bukan daun. Sesuai janjinya, Jamal pun tetap menunggu di stasiun dengan setia. Dan akhirnya ia bertemu dengan Latikah. Jamal pun mengingat semua kenangan manis dan pahit yang dilaluinya. Kenangan yang membuat dirinya seperti sekarang ini. Kuat dan begitu bersahaja. Di akhir cerita ini, si Latikah ujug-ujug minta dicipok. Walah. Tamat, ending yang sangat mengasoikan. Ini salah satu film India yang paling menarik bagi saya dengan mengambil angle sebuah kuis tapi sangat luar biasa sekali. Di mana bisa menceritakan sebuah perjuangan dan pengalaman hidup seorang pemuda tidak mampu yang begitu sangat kelam. Kehidupan kumuh, dan ada banyak isu-isu sosial dan budaya yang diangkat. Plus drama percintaan, sinematografi dan plotnya juga ciamik parah lah. Tidak heran juga dapat penghargaan sangat banyak waktu itu. Adapun pesan yang ingin disampaikan lewat film ini adalah selama Anda gigih dan memiliki keinginan yang kuat, Anda akan berhasil. Meskipun itu harus berlumuran waduk yang sangat geleh tentunya. Tetaplah berjuang dan jangan sampai elehan komo menyerah mah. Karena menyerah adalah sikap seorang pecundang. Oke, saya Bray dan tanpa kru yang bertugas mohon untuk undur diri. Selamat berjumpa kembali di film selanjutnya.